Pemirsa, timnas Indonesia menatap dua laga berat melawan dua tim langganan Piala Dunia, Jepang dan Arab Saudi. Namun skuad Garuda optimistis bisa meraih hasil maksimal, apalagi dengan tambahan amunisi lewat kehadiran Kevin Dix. Lalu apakah usai resmi jadi WNI, Kevin Dix akan bisa langsung membela Indonesia melawan Jepang pada 15 November mendatang di GBK? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat sore Bung Joy. Selamat sore, Kak. Ya, dengan Eva di studio. Bung Joy, usai jadi WNI, Kevin Dix masih harus menunggu nih perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Bagaimana nih Bung Joy peluang Kevin Dix bisa main lawan Jepang? Ya, seperti Kusnaini bilang tadi memang agak berat. Pertama bukan soal administrasi saja, tapi juga sebetulnya adaptasi dia dengan tim Indonesia. Dia kan sama sekali belum pernah main dengan rekan setimnya sekarang ya, kalau kita bicara timnas Indonesia gitu. Jadi memang dia sehebat apapun butuh adaptasi. Memang ada beberapa pemain yang diaspora atau naturalisasi yang langsung bisa tune in. Di antaranya adalah Jai Isdes. Tapi kan nggak semua bisa tune in kayak Jai gitu loh. Jadi ini yang jadi persoalan, dan secara keseluruhan juga sebetulnya tim Indonesia ini kan punya kendala, meskipun ya sekarang sebagian besar adalah pemain-pemain yang dibina oleh Federasi Belanda dan kualitasnya memang harus diakui sangat baik ya. Tetapi kan memang mereka jarang berkumpul gitu loh. Ini yang menjadi kendalanya Sintayong dan harus diselesaikan dalam mungkin bersih hanya 3 hari ya. Karena kan kalau mereka bermain di Liga Belanda, apalagi di Eredivisie, ini kan weekend ini mereka masih bermain. Jadi mereka paling tidak mereka bisa terbang itu pada hari Senin gitu loh. Yang baru bergabung yang saya tahu kan Martin Pas. Yang lain menurut saya masih dalam rencana untuk bergabung. Tapi untuk menyatukan satu tim, apalagi pertandingan yang sangat berat ya menghadapi Jepang, memang ini kendala terbesar yang harus dihadapi oleh Sintayong. Ya keuntungannya hanya main di Jakarta ya. Jadi kalau ditanya saya melawan Jepang bagaimana peluangnya, ya sangat berat. Kalau bisa mencuri poin saja, 1 poin dari Jepang, rasanya itu sudah berkah banget gitu ya. Yang kemungkinan besar bisa meraih poin penuh melawan Arab Saudi, karena mereka baru ganti pelatih, lawan Indonesia di Riyadh pun bisa ditahan gitu loh. Jadi menurut saya kalau mau tampil maksimal habis-habisan, ya kemungkinan besar Indonesia bisa peluangnya besar sekali melawan Arab Saudi setelah pertandingan melawan Jepang. Tetapi tanpa mengecilkan juga Indonesia melawan Jepang, kalau bermain imbang saja menurut saya kemungkinannya masih cukup besar. Baik, Bung Joy, tadi Anda sampaikan faktor beratnya adalah di administrasi dan adaptasi juga ya. Kalau administrasi biasanya butuh waktu berapa lama idealnya, Bung Joy? Perpindahan federasi itu mungkin kalau hari kerjanya AFC mungkin ya sekitar 5 harian ya, dan itu harus dikebut. Tapi kalau itu pun bisa, kendalanya ya sekali lagi adaptasi. Tapi memang pendaftaran pemain dan perpindahan federasi, dia kan baru resmi menjadi warga negara Indonesia. Tapi dia harus disahkan oleh AFC sebagai pemain yang bisa membela Indonesia. Nah ini butuh waktu gitu loh. Nah ini yang saya kira banyak pengamat mengatakan memang secara administrasi agak sulit, walaupun itu bukan hal yang mustahil. Tapi bisa saja dikejar dalam waktu 5 hari, tapi pendaftarannya kan tutup H-7. Jadi saya rasa sih ini yang jadi kendala besar bagi Kevin Dix. Kalau melawan Arab Saudi sih saya yakin dia udah bisa bermain secara administrasi. Ya, tapi kalau kita lihat ada kasus sebelumnya seperti Martin Paes yang awalnya diprediksi tidak bisa main lawan Arab Saudi waktu itu. Tapi akhirnya sehari jelang pertandingan bisa main. Apakah bisa merujuk dari Martin Paes, kita bisa berharap Kevin Dix main melawan Jepang? Harusnya sih ada harapan itu ya, karena memang kan Erick Thohir dengan semua linknya di FIFA dan AFC sih harusnya bisa direct call ya ke Presiden AFC gitu loh. Dan untuk meminta pertimbangan untuk mempercepat gitu loh, itu bisa saja. Dan dalam politik sepak bola, dalam organisasi FIFA dan AFC itu bukan hal yang aib ya. Itu hal yang biasa saja terjadi, dan itu bisa dilakukan oleh Erick Thohir. Dan saya rasa kalau memang keperluannya untuk melawan Jepang, ya memang harus hari-hari ini diurus supaya besok pada hari kerja sudah bisa diurus perpindahan federasinya Kevin Dix, karena itu yang paling dibutuhkan sekarang. Kalau
Kalau soal sumpah dan segala macam kan udah selesai. Nah sekarang tinggal perpindahan federasi ya. Mungkin itu memakan waktu 2-3 hari lah, kalaupun ekstra kilat gitu ya. Tapi kalau dipandang dari sudut yang normal, memang agak mustahil. Tapi ya bisa diusahakan lah untuk dipercepat. Oke, bisa diusahakan untuk dipercepat. Apa kemudian dampaknya jika Kevin Dix bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang? Saya rasa kekhawatiran tentang absennya Miss Hilgers dan diharapkannya main Kevin Dix tidak agak terlalu berlebihan ya. Karena Rizky Ridho kan sejauh ini juga bermain sangat bagus ya. Dia tidak pernah bermain dalam underperformer gitu loh. Jadi dia tidak pernah bermain di bawah parnya dia selalu bermain di atas. Jadi kalaupun tidak ada Miss Hilgers, Rizky Ridho menurut saya tetap bisa jadi andalan di kanan. Karena yang mendampingi dia juga kan ada Jai, ada Kevin Verdong. Saya rasa tidak terlalu mengkhawatirkan lah. Kalau kita berfokus kepada Indonesia apakah bisa memainkan Kevin Dix atau tidak, menurut saya itu agak membuang energi ya, karena masih ada Rizky Ridho. Menurut saya Rizky Ridho yang sekarang paling top ya penampilannya di belakang bersama Jai. Jadi tidak perlu khawatir lah sebetulnya. Tidak perlu khawatir kehilangan Basil Hurst, masih ada Rizky Ridho. Selain Rizky Ridho, siapa lagi yang bisa menggantikan posisi Basil Hurst jika Kevin Dix tidak bisa bergabung melawan Jepang? Sebetulnya Sandy Walsh bisa digeser ke belakang di posisi back sentral 3 gitu loh. Dia kan utility di belakang. Jadi menurut saya masih ada para pemain pelapis lah yang bisa menggantikan kalau Miss Hilgers tidak bisa bermain ya. Kalau tidak Rizky ya Sandy Walsh yang digeser, karena di tengah menurut saya opsinya lebih banyak gitu ya. Kalau Justin Hubner bisa bermain dan tidak cedera, ya bisa menjadi opsi juga untuk lini tengah menggeser posisi Sandy Walsh ke belakang. Dan Rizky Ridho menurut saya juga utility di belakang. Kalaupun Jai tidak bisa bermain sebagai sentral back, bisa diisi oleh Rizky Ridho. Jadi rasanya sih lini belakang dan tengah itu tidak terlalu mengkhawatirkan ya. Memang lawannya Jepang ini yang mengkhawatirkan adalah lawannya. Tapi kalau formasi terkuat Indonesia, saya rasa dengan kehilangan Miss, saya rasa tidak terlalu berpengaruh lah ya. Memang ada sedikit perubahan suasana, tapi kalaupun Rizky Ridho yang dipasang dan sebagai andalan, dia tetap bisa diandalkan karena permainnya selalu di atas rata-rata ya. Dia determinasinya juga bagus, dia sanggup juga bertahan bagus, dia build up juga bagus dari lini belakang. Jadi nggak ada masalah dengan Rizky Ridho. Singkat saja, terakhir Bung Joy, apa yang harus dimaksimalkan untuk bisa harapannya meraih poin penuh nih melawan Jepang? Ya, kalau kita bicara strategi, rasanya sih agak tidak mungkin Sintayong akan menerapkan pola ofensif yang seperti biasa dia lakukan. Dugaan saya dia akan memainkan 5 back yang lebih berfungsi sebagai tembok di lini belakang sebelum Martin Paes. Karena memang Jepang ini kan lawan siapapun dia akan bermain dengan sangat frontal, sangat menyerang. Jadi kalau Indonesia awalnya bermain menyerang seperti lawan Arab Saudi misalnya, itu akan jadi kontraproduktif. Tapi saya yakin sih pertahanan Indonesia akan sangat solid di belakang. Asal jangan kebobolan di menit-menit awal aja. Kalau sudah kebobolan di menit awal ini yang agak mengkhawatirkan. Tapi kalau 45 menit bisa menahan, saya rasa peluang menang lebih terbuka. Kalau peluang draw menurut saya agak lebih besar ya. Tapi kalau peluang menang memang kecil, tapi bukan tidak mungkin. Kalau Indonesia bisa menahan di 45 menit pertama, lini belakang solid, lini tengah agresif, banyak intercept di lini tengah, lini depan juga bisa memanfaatkan setiap inci peluang yang didapat Indonesia, bukan tidak mungkin bisa meraih 3 poin melawan Jepang, dan itu akan menjadi sejarah yang luar biasa ya. Tapi saya tidak terlalu berharap banyak, 1 poin saja melawan Jepang menurut saya itu udah berkah, dan itu rasanya bisa, sangat bisa Pak. Baik, kita nantikan sejarah yang akan dicetak oleh timnas ya. Bung Joy, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.